Oke, selamat datang kembali dalam pembelajaran fisika. Jadi, kali ini kita akan belajar tentang impuls dan momentum. Ini bagian atau bab ke-10 dalam pembelajaran fisika di kelas 10. Oke, kali ini kita akan membahas konsepnya, konsep impuls dan momentum. Kemudian nanti ada beberapa soal latihan yang akan kita bahas. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, dalam bab ini kita akan membahas tentang pengertian impuls dan momentum, yang pastinya tentang konsepnya, kemudian hukum kekekalan momentum, dan terakhir jenis-jenis tumbukan sebagai aplikasi dari hukum kekekalan momentum. Oke, kita langsung. Yang pertama, konsep impuls dan momentum. Oke, konsep impuls dulu. Jadi, impuls itu didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan selang waktu gaya tersebut bekerja pada benda. Jadi, secara matematis, impuls itu ditulis seperti ini. I sama dengan F kali delta T. I itu impuls, F itu gaya, delta T itu selang waktu. Nah, ini contohnya pada gambar ini, ya. Pada gambar ini, di sini kalau kita bisa melihat kenapa bola itu bisa berpindah, ya, ketika ditendang, ya. Nah, itu dikarenakan bola itu menerima impuls. Nah, impulsnya seperti apa? Impulsnya itu adalah yang diterima itu dari gaya kaki ketika menendang bola, kemudian waktu ketika gaya itu menyentuh bola. Ya, sekali lagi, jadi impuls itu adalah yang kita bisa lihat. Ya, impuls itu yang bisa kita lihat. Kenapa bola itu bisa kencang, bisa pelan, ya. Itulah impuls. Jadi itu yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat impuls itu seperti apa, ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan dulu kira-kira supaya lebih mendalam lagi pengertian kalian, ya. Nah, berikutnya di sini ada yang namanya impuls itu sama dengan luas daerah di bawah grafik Ft. Artinya apa? Ketika impuls itu berbentuk grafik, ya, grafiknya melanda seperti ini. Nah, kita bisa menghitung besar impulsnya, ya. Menghitung besar impulsnya dengan cara menggunakan integral. Ya, pasti semua masih ingat ya tentang integral. Ya, kalau lupa, silakan lihat kembali catatan-catatan sebelumnya atau video-video sebelumnya. Ya. Oke, jadi integral dari gaya, ya, gaya yang diberikan terhadap waktu. Jadi waktunya itu kita kasih batasan, ya. Ini dari T1 sampai T2. Nah, seperti itu. Oke, sampai di situ dulu. Kita lanjut lagi masuk ke konsep momentum. Nah, momentum ini didefinisikan sebagai ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Nah, jadi sekali lagi, ukuran kesukaran ini, poin pentingnya adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Jadi momentum ini terjadi pada benda, ya. Jadi benda yang bergerak itu pasti mempunyai massa dan punya kecepatan. Nah, ketika kita mau berusaha, ya, mendapatkan atau menangkap misalkan sebuah bola yang bergerak, pasti kita merasakan momentumnya berapa. Nah, momentum yang kita rasakan itu, ya, itu adalah kesulitan ketika kita menangkap bola. Apakah itu bola itu sangat kencang sehingga kita terdorong, atau terlalu pelan, yaitu momentum yang kita dapatkan. Jadi ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda itu disebut momentum. Nah, momentum itu lambangnya P. Nah, sama dengan secara matematis massa dikali kecepatan.
Nah, sampai di sini dulu ya, kita harus ingat baik-baik, impuls dan momentum itu sebenarnya nanti ada hubungannya ya. Nah, supaya lebih paham kita lanjut hubungan impuls dan momentum. Jadi ternyata impuls itu sama dengan perubahan momentum ya, bukan impuls tidak sama dengan momentum, tapi impuls sama dengan perubahan momentum. Artinya apa? Artinya ada perubahan momentum, baru itu yang disebut dengan impuls. Nah, jadi contoh lagi, misalkan kita melempar bola ya, kita melempar bola atau batu lah, batu ya, kita lempar ke tembok. Nah, kalau kita melempar tembok, maka bisa saja kalau kita membuat perubahan momentumnya ya, ini momentum awalnya seperti ini, terus sampai ketika sebelum menumbuk tembok ya, dia punya MV2 ya. Nah, ketika terjadi perubahan seperti ini dan akhirnya tembok itu membekas, nah ketika tembok yang membekas itu adalah impuls yang bisa kita lihat, yang dirasakan oleh tembok. Atau misalkan sebuah batu dilempar ke kaca, ini batu. Nah, kita bisa membuat perubahan momentum sehingga impuls yang dirasakan oleh kaca itu sampai kaca itu pecah ya. Nah, itulah yang disebut dengan impuls sebagai perubahan momentum. Jadi bukan yang sekedar momentum adalah waktu seperti itu, tidak ya. Mungkin biasa kita dengar momentum itu ya berhubungan dengan waktu, ketepatan, bagaimana kita mengambil waktu yang tepat, kesempatan yang tepat, momentum yang tepat, biasanya seperti itu. Tapi secara fisika agak sedikit berbeda. Jadi momentum itu adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan. Jadi kalau misalkan kaca ini tidak bisa menahan batu ini, ya berarti kaca ini akan pecah. Nah, ketika pecah itulah impuls yang bisa kita lihat dan yang kaca rasakan, seperti itu. Kalau seandainya kita manusia, misalkan kita dipukul ya, kenapa kita bisa merasakan sakit? Sakit yang kita rasakan itu adalah impuls. Karena apa? Karena ketika kita dipukul, yaitu terjadi perubahan momentum. Misalnya kita dipukul dengan tangan ya, pipi kita dipukul dengan tangan. Nah, awalnya tangan itu diam ya. Nah, tangan itu ya, kepalan tangan itu bermassa misalkan ya, kemudian digerakkan dengan kecepatan tertentu. Nah, itu terjadi perubahan momentum sampai akhirnya kena ke pipi kita. Nah, apa yang kita rasakan itu adalah sebagai impulsnya, seperti itu. Nah, itulah sebabnya kenapa para petinju harus melakukan pukulan dengan cepat ya, melakukan pukulan dengan cepat. Supaya apa? Supaya terjadi perubahan momentum yang besar ya, dan akhirnya bisa menjatuhkan, dan impuls yang dirasakan oleh lawan itu sangat besar sehingga bisa menjatuhkan lawan, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah hukum 2 Newton dalam bentuk momentum. Jadi karena tadi momentum itu bergerak ya, momentum ini momentum linear, yang namanya bergerak dalam lintasan linear, maka berhubungan dengan yang namanya hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini ya, ini kita turunkan bagian percepatannya. Percepatan itu sama dengan kecepatan dibagi waktu, maka F sama dengan M kali delta V per delta T. Sampai sini paham ya? Oke, jadi dari sini kemudian kita turunkan A-nya. A-nya kita ganti dengan ini. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke hukum kekekalan momentum linear. Jadi, dalam peristiwa tumbukan sentral, momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat sesudah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Jadi momentum linear itu misalkan pada bola yang bertumbukan
ya. Jadi momentum linear ini, hukum kekal momentum linear ini dibutuhkan dua benda, ya, dua benda. Ini benda satu, ini benda dua. Nah, ketika dia bergerak, ya, mengalami tumbukan, ya, maka ini bergerak ke sini, satu ke sini, ya. 1, 2. Nah, maka di sini ada yang namanya M1 V1. Kalau di sini A, ya, kita ganti A, B. Benda A, benda B, benda A, benda B. Nah, maka di sini ada MA, ya, atau kondisi awal sebelum dia bertumbukan, ya. Nah, ketika dia bergerak dengan kecepatan A, nah maka sampai di sini, ya, ini dia masih sebelum tumbukan, ya. Nah, setelah tumbukan, misalkan dia sudah mengalami tumbukan, maka bola A akan kembali ke sini, ya, bola B akan kembali ke sini. Ya, setuju ya? Maka awalnya bola B bergerak dengan massa B dengan kecepatan B. Setelah tumbukan, maka bola A dan bola B akan berlawanan arah. Ya. Jadi ini jadinya MA VA aksen. Di sini MB VB aksen. Jadi inilah yang disebut kekekalan momentum linear. Artinya momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Nah, jadi PA ditambah PB, ya, ini awal dengan awal dijumlahkan, awal ini dijumlahkan itu sama dengan setelah dijumlahkan, ya. Ini dengan ini dijumlahkan, ya, dengan ini dijumlahkan, yang ini dengan yang ini dijumlahkan juga. Nah, ini bersifat sama. Jadi namanya kekal artinya dia tidak bisa musnah, tapi dia tetap ada, ya. Dia tetap ada dan awal dan akhir itu sama. Ya, ingat sifat kekekalan kita sudah belajar di usaha dan energi, ya. Nah, ini juga ada keterangan, perhatikan baik-baik ya keterangannya. Di sini jangan sampai tertukar antara awal dengan akhir. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah aplikasi dari hukum kekekalan momentum linear. Jadi tolong diingat ya. Ini akan selalu dipakai, ya, dalam mengerjakan, sama seperti usaha dan energi. Kita menggunakan hukum kekekalan energi untuk mengerjakan setiap soal yang ada. Maka kita juga akan menggunakan hukum kekekalan momentum linear untuk mengerjakan setiap soal yang ada. Nah, aplikasi hukum kekekalan momentum linear ini yang tadi yang pertama itu berhubungan dengan tumbukan atau tabrakan atau sentuhan. Jadi dipengaruhi oleh dua benda. Pastinya harus ada dua benda, entah itu benda itu sama-sama bergerak, dua benda itu sama-sama bergerak, atau salah satunya diam, satunya yang bergerak saja, ya. Yang pastinya ada yang bergerak. Jadi ingat baik-baik, itu konsep dari tumbukan, ya. Harus ada yang bergerak, ya, dan harus terdiri dari dua benda, ya, minimal dua benda. Oke. Nah, kalau di sini kita lihat jenis tumbukan yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Nah, tumbukan lenting sempurna ini, ya, misalkan kita lihat ya, kita lihat bahwa bola A dan bola B itu saling bergerak, ya, saling bergerak, ya. Nah, kemudian bola A dan bola B bertuburkan atau bertumbukan, ya. Kemudian akhirnya bola A dan bola B ini saling kembali, ya, berlawanan arah. Jadi bola A dan bola B, bola A bergerak dengan kecepatan A, bola B dengan kecepatan B, kemudian akhirnya bertumbukan dan akhirnya kembali terpisah. Seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan, ya, konsep
atau masalah tumbukan lenting sempurna, maka kita membutuhkan dua persamaan. Yang pertama persamaan hukum kekalan momentum linear, ya, atau P awal sama dengan P akhir, ya, sama dengan P akhir. Dengan persamaan kedua, ini yang perlu diperhatikan, yang harus diingat, dicatat, dan dipahami. Persamaan kedua adalah VA kecepatan awal A dikurang kecepatan awal B sama dengan minus kecepatan akhir A kurang kecepatan akhir B. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi ada dua persamaan sehingga nanti kita bisa mencari besar kecepatan antara besar kecepatan B dan besar kecepatan A, ya, karena sekali lagi momentum itu bergantung pada massa dan kecepatan. Jadi seandainya massa B ini lebih kecil dari massa benda A, ya, kemudian VA lebih kecil juga, lebih kecil dari VB. Nah, kita tidak bisa tahu bahwa kira-kira kecepatan akhir B dan kecepatan akhir A itu berapa, ya, karena ini berbeda, masanya berbeda, kecepatannya berbeda, sehingga kita perlu perhitungan kira-kira karena dia kekal, ya, kira-kira bagaimana persamaan, ya, bagaimana hasil akhirnya. Tentukan kecepatan akhir B atau tentukan kecepatan akhir A. Nah, nanti akan kita bahas soal supaya lebih paham. Nanti dua persamaan ini, ya, dua persamaan ini yang harus diingat, yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tumbukan lenting sempurna. Oke, kita lanjut dulu. Oke, lanjut. Jenis tumbukan yang berikutnya adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Tadi kalau lenting sempurna, ini tidak lenting sama sekali. Artinya ketika dua benda ini bergerak, ya, ketika dua benda ini bergerak, nah, ketika bertemu maka keduanya ini menyatu, tidak terpisah seperti lenting sempurna, ya. Oke, jadi misalkan kita lempar plastisin, ya, kita buat bentuk bola, kita lempar ke tembok. Nah, plastisin ini tidak mungkin kembali. Beda dengan lenting sempurna, kalau kita lempar bola, ya, misalkan bola kasti, ya, kita lempar, dia pasti kembali ke kita. Nah, ini yang harus diperhatikan, karena dia tidak lenting sama sekali. Kemudian ketika dua benda ini bergerak dan bertemu, ketika bertumbukan mereka menyatu, maka kita bisa simpulkan bahwa kecepatan akhir, ya, setelah tumbukan itu mereka sama. Artinya mereka dapat satu kecepatan. Ya, tergantung dari siapa yang mempunyai massa dan kecepatan terbesar. Sehingga misalkan sebuah truk, ya, sebuah truk ya menabrak dengan kecepatan yang sama, misalkan V1 sama V truk dengan ada mobil sedan. Ya, mobil sedan. Nah, ini mobil sedan ini saling bergerak ke sini dan akhirnya bertabrakan. Nah, kecepatan mobil dengan kecepatan truk ini sama, tapi massanya berbeda. Massa truk tidak sama dengan massa mobil. Nah, kira-kira siapa yang akan terlempar? Siapa yang akan istilahnya, misalkan ini kasus tumbukan tidak lenting sama sekali, artinya ketika bertumbukan mereka menyatu. Kira-kira siapa yang akan terdorong? Ya, jawabannya adalah, ya, truk akan mendorong mobil. Ya, kenapa? Karena massa truk lebih besar. Jadi ketika dia bergerak ke sini saling bertabrakan, maka mobil ini akan terlempar, yang mengikuti arah mobil, arah truk. Truknya ke kanan, berarti ketika mobilnya ke kiri, dia akan dipaksa ke kanan, sama-sama ke kanan. Sama seperti dua bola ini,
ketika bertemu maka bola merah akan mengikuti arah bola biru. Nah, sehingga kecepatannya menjadi satu. Nah, sehingga kalau kita mau pakai prinsip hukum kekekalan momentum linear, maka momentum awal ya PMA kali VA tambah MB VB sama dengan MA VA aksen tambah MB VB aksen. Nah, karena kecepatan ya prinsip dari tumbukan tidak lenting sama sekali itu kecepatan akhirnya sama, maka VA dengan VB ini kita bisa ganti dengan V aksen atau satu kecepatan yang sama, sehingga hasil akhirnya seperti ini. Berbeda dengan tumbukan lenting sempurna, kita menggunakan dua persamaan. Kalau tumbukan tidak lenting sempurna atau tidak lenting sama sekali atau tidak elastis, kita hanya menggunakan prinsip dari hukum kekekalan momentum linear. Jadi kita hanya punya satu persamaan ini. Ini yang harus dicatat, diingat, dan dipahami. Selanjutnya yang terakhir, nah ini yang bagian terakhir dari aplikasi hukum kekekalan momentum linear, yaitu tumbukan lenting sebagian. Jadi lenting sebagian itu artinya misalkan kita lempar bola kasti, nah posisi kita ternyata bola itu memantul tetapi tidak sampai ke kita ya. Nah, dia cuma jatuh di setengah atau seperempat dari posisi berdiri kita. Misalkan ini bola yang awalnya posisinya H1, kemudian dia jatuh bertumbukan dengan lantai, tapi dia hanya sampai di ketinggian H2. Nah, perhatikan baik-baik. Untuk menjelaskan jenis tumbukan seperti ini dibutuhkan yang namanya satu besaran, yaitu koefisien restitusi. Ya. Nah, jadi koefisien restitusi ini menentukan apakah dia jenis tumbukannya sempurna, sebagian, atau tidak lenting sama sekali. Nah, jadi untuk mencari koefisien restitusi ini ternyata digunakan persamaan E sama dengan minus VA aksen. Jangan lupa VA aksen itu apa, VB aksen itu apa, VA itu apa, VB itu apa, ya. Nah, jadi kita harus perhatikan bahwa koefisien restitusi itu nilainya seperti ini. Jadi ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan atau masalah tumbukan lenting sebagian. Nah, harus diingat juga bahwa ada satu konsep penting tentang koefisien restitusi. Jadi kalau seandainya tumbukannya lenting sempurna, maka nilainya 1. E-nya sama dengan 1. Kalau tidak lenting sama sekali, E-nya 0. Tetapi kalau misalkan lenting sebagian, berarti nilainya itu E-nya itu di antara 0 dan 1. Jadi jangan sampai kalian menggunakan E yang lebih dari 1 padahal kasusnya adalah lenting sebagian. Nah, itu sudah salah. Jadi tolong diperhatikan, ini adalah konsep E-nya ya, konsep E-nya. Jadi selain bisa menggunakan kecepatan, untuk kasus tumbukan pada lenting sebagian yang menggunakan prinsip ketinggian seperti ini, kita bisa mencari nilai koefisien restitusi itu sama dengan akar dari ketinggian kedua setelah tumbukan dibagi ketinggian awal. Jadi misalkan ini H2 dibagi H1, kita dapatkan koefisien restitusinya. Pastinya dia tidak akan lebih dari 1 dan tidak akan kurang dari 0. Ya, ini boleh dicatat dan dipahami ya. Oke, kira seperti itu ya.